Di atas bukit yang kemarin aku lihat yang ceweknya, akhirnya sampai di situ ada makam. Wah. Satu aja ada makam. Naik mobil, terus salah satu orang, tapi aneh ya. Kok ada Bapaknya dari mana? Okay. Jadi ada salah satu kuil negatif. Aku pernah lihat takut banget. Yang semuanya mati. Gila. Nama gua Den Ananda. Selamat datang di Ruang Janggal. Di mana di sini antara logika dan misteri selalu ada ruang yang janggal. Jadi balik lagi ke bintang tamu Kenta. Kenta gimana, sehat? Sehat dong. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, udah lama gak ketemu. Udah kira-kira 5 tahun ya. Waduh, lama banget. Iya, jadi 5 tahun lalu Nanda itu gak bisa baca skrip juga, gak bisa ya. Sekarang udah bisa baca skripnya. Oh iya, ya dulu kan? belum jadi apa-apa ya Kenta ya. Belum jadi apa-apa. Iya, udah bisa lancar bahasa Indonesianya. Ya, alhamdulillah. Nah, Kenta kesibukannya apa nih saat ini? Sekarang cari duit lah, duit. Cuan. Jadi Jadi syuting udah banyak nih ya, di mana aja. Wah, nggak terlalu banyak. Ya, alhamdulillah ya, masih bisa tahan di TV Indonesia gitu. Wih, mantap. Jadi kesibukan Kenta syuting apa lagi Kenta kesibukannya? Sekarang syuting makan di Trans 7. Oke. Arisan, kuis, gitu aja. Iya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang sudah mengenal Kenta. Kenta itu dulu satu tayangan sama saya. Tayangan yang hubungannya dengan mistis. Iya, aku pertama kali ikut acara horor itu di KBP ya, Kakak Beradik Podcast ya. Iya, Kakak Beradik. Awal mula kita ketemu itu di si tayangan itu ya Kenta ya. Bilang Ken, aku boleh tahu nggak ibu usianya berapa? Kok sama? Emang tapi tahu nggak, Kakak Beradik Podcast itu yang awalnya ini untuk program aku. Oke. Jadi ini Ayah Ruben. Ini waktu itu ini COVID kan, pas COVID. Terus pas COVID program aku itu semua stop, gak ada syuting. Jadi untuk Ayah Ruben untuk aku bisa dapat uang, ada hasilnya. Ini aku Ayah Ruben itu bikin program di MOP Channel. Kakak Beradik Podcast ya, itu ya betul. Kenta ya. Nah, dari awalnya yang ini cuma ngobrol podcast biasa ya. Tapi ya ini aku yang hari pertama itu apa ya? Pokoknya ini deh yang di publik. Betul. Cuman ada hantu, ada sesuatu, ada hal-hal yang kesurupan. Ya, mediumisasi. Iya, jadi ini yang akhir-akhirnya jadinya program horor. Tapi awalnya yang podcast biasa. Podcast biasanya di meja doang. Iya, terus ini yang pertama jadi horor. Itu mah juga yang cuman hal ini spesial horor gitu aja. Terus bintang tamunya Nanda ya kan? Bintang tamunya. Bukan bintang tamunya yang cuman hostnya lihat ini doang. Betul. Hanya melihat aja pada saat itu. Betul banget. Jadi emang kita sebenarnya udah lama mengenal ya. Lama kenal tapi kita sempat lost contact karena kesibukan masing-masing. Endingnya saya kangen, saya mencoba untuk komunikasi sama Kenta, alhamdulillah ditanggap dengan baik. Iya, emang benar-benar 1 bulan lalu ya. Iya. Kira-kira 1 bulan lalu, ya tiba-tiba WhatsApp. Kenta gimana, sehat? Malamnya kita ngopi langsung. Iya, langsung kopi gitu aja ya. Oke. Nah Kenta, kita mau flashback nih pada saat syuting. Pada saat kita kan sempat syuting lama tuh ya Kenta. KBP itu sempat kita jalanin syuting itu lama sekali, lumayan. Antara 1 tahun sampai 2 tahun kalau nggak salah ya. Nah, selama kita konten syuting itu, Kenta kan namanya kita syuting dengan hubungannya dengan setan-setan ya. Hal-hal mistis. Pada saat ngejalanin syuting, Kenta merasakan apa sih pada saat kita konten itu? Ini aku yang pertama kali aku berasa, bukan pertama kali, aku paling ingat itu salah satu rumah angker di rumah itu. Kalau nggak salah ini orangnya
meninggal di toilet. Oke. Ya kalau nggak salah ini tiba-tiba apa namanya yang itu darah. Pecah pembuluhnya. Iya. Terus pingsan, jatuh, kena kepala, mati gitu. Iya. Terus rumah itu ada anak-anaknya juga, anaknya 2. Terus yang kalau aku ya kayak ini benar-benar aku berasa yang kayak iya emang aku kayak nunduk. Iya. Terus yang kalau nunduk tiba-tiba ditusuk dari belakang kayak gini. Iya. Emang benar berasa banget gitu. Ya. Jadi emang sebetulnya saya coba flashback juga, dulu itu sempat banyak yang Kenta alami. Ya, karena ini apa ya? Awal-awal syuting itu benar-benar yang minimalis ya. Orangnya dikit, terus ini. Betul. Emang kayak apa? Dulu yang akhir-akhirnya yang rame. Jadi walaupun tempatnya takut, tapi ada orangnya. Ya. Tapi kalau awal-awalnya benar-benar minimalis yang sepi banget. Sepi banget tuh. Artisnya beberapa orang saja. Betul. Terus kamera juga ada 2 atau 3. Nggak 2 deh. Ya. Terus audionya 1 orang. Pokoknya yang satu timnya dikit. Jadi kalau ke toilet sendiri, ya kan? Waktu itu aku masih merokok, jadi merokok di Berakan sendiri. Jadi emang benar-benar takut Banget Kenta ya. Tapi kan sempat mengalami kemasukan juga pada saat kita syuting di salah satu villa di Sawangan Depok. Pernah. Pernah kemasukan pada saat itu Kenta ya. Jadi Depok, terus apa ya? Rumah sakit juga deh. Betul banget. Nah Kenta, itu kan Kenta menjalani syuting itu di Indonesia ya. Apakah di Jepang itu ada nggak sih sama kayak kita yang suka buat konten-konten dengan hubungannya dengan hal mistis? Ada. Atau hunting setan atau gimana? Di Jepang itu ada nggak sih Kenta? Ada. Ada di YouTube, ada banyak. Tapi aku nggak pernah nonton. Kenapa Kenta? Takut lah. Takut lagi. Kenapa bisa membuat Kenta itu takut dengan akan soal hal goib Kenta yang hubungannya setan ya? Kenapa Kenta? Emang ini emang takut lah kalau hantu itu kita nggak bisa tahu apa-apa, terus tiba-tiba ada. Ya kaget lah. Kaget. Tapi kan gini ya, mindsetnya Kenta sama kita yang asli Indonesia itu kan beda Kenta. Berarti di Jepang itu percaya dengan soal hal gaib juga dong Kenta? Iyalah pasti percaya juga. Nah saya mau tanya Kenta, hantu di Jepang dengan hantu di Indonesia itu apakah sama? Kalau di Indonesia ada pocong, kuntilanak, gondo, tuyul dan sebagainya, di Jepang pun juga apakah jenisnya sama atau beda Kenta? Jadi ya beda. Beda Jadi penyebutan atau beda bentuknya Kenta? Jadi kalau aku nggak tahu ya ini Indonesia itu hantu itu jadi dari mana, jadi kayak gimana. Kalau Jepang itu, kalau aku yang meninggal aku jadi hantu. Hah? Iya. Jadi Nanda meninggal, Nanda jadi hantu. Kok bisa? Iya. Walaupun kita nggak ada masalah di kehidupan. Oh kalau nggak ada masalah ini naik surga kan? Misalnya Nanda ada ketinggalan di dunia nyata. Misalnya kesal. Jadi misalnya aku kesal Nanda. Aku pengen kesal banget Nanda. Kalau aku meninggal, pasti ini jadi hantu karena aku kesal. Ketinggalan hal-hal yang negatifnya. Gentayangan. Sebutannya kalau di Indonesia itu hantu gentayangan. Nah, Kenta, kembali lagi. Nama setan Jepang itu contoh namanya apa aja Kenta yang jadi kita tahu? Sebenarnya nggak ada ya hantu nama yang kayak Sadako itu nama karakter. Oh, bukan nama hantu. Jadi ini semuanya salah paham ya. Sadako itu nama orang. Kok bisa? Sadako itu nama orang. Jadi bukan ini. Mungkin orangnya mikir orangnya meninggal jadi Sadako. Mikir gitu kan? Orang-orangnya mikir gitu. Bukan. Sadako itu nama orang. Sadako meninggal jadi hantu. Jadi ini kalau misalnya jadi aku meninggal, jadi aku jadi hantu kan? Nanda jadi hantu, namanya berubah nggak kan? Karena Nanda meninggal. Hantunya Nanda jadi hantu. Jadi Sadako itu nama orang. Jadi ya meninggal jadi hantu pun namanya Sadako.
Oke, berarti itu hanya beda dengan nama pocong kuntilanak itu beda ya? Beda. Beda banget Kalau ya. pocong itu cara reklamasi Islam ya, ya kan? Kalau di Jepang itu bakar. Oh. Terus ini kalau sebelum reklamasi, sebelum bakar, yang pakai kimono putih. Oke. Kimono putih kan? Jadi hantu Jepang itu pakai kimono putih. Kebanyakan. Dan biasanya. Dan ini tahu nggak? Cara ini ada banyak yang ini restoran Jepang yang pakai kimono. Ada ya, banyak betul, kan? banyak. Tapi kadang salah. Salahnya? Kalau kimono itu harusnya gini. Kanan lihat dari aku ya. Tutup. Kanannya bawah, kirinya atas. Oke. Itu biasa. Oke. Tapi kalau orangnya meninggal pakai kimono itu balik. Kanannya atas, kirinya bawah. Kenapa bisa begitu, Kenta? Bayangin deh, kalau kamu pakai sendiri gini, gampang. Tapi kalau orang meninggal pakainya siapa? Ya kitanya yang pakai. Iya, jadi balik dong. Oh. Iya kan? Oh, iya. Jadi kalau ini jangan salah pakai ya. Kalau kadang ada restoran Indonesia di Jepang pakai kimono, tapi orangnya nggak tahu. Jadi kanannya atas, kirinya bawah. Itu orang yang meninggal. Oke. Jadi emang sebetulnya di Jepang pun juga ada hantu, tapi untuk segi namanya itu nggak ada ya. Sedangkan nama Sadako itu ya hanya nama aja. Contohnya kayak Pocong Mumun. Berarti itu pocong dulunya namanya Mumun. Makanya sebetulnya Pocong Mumun. Misalkan Pocong Kenta atau Pocong Nanda, ya itu dulunya namanya Nanda, jadi pocong aja kayak gitu ya. Nah, selama di Jepang, Kenta punya pengalaman mistis nggak selama di Jepang? Kita ngomongin pada saat Kenta di Jepang. Ada ini ya, masih waktu SD, kelas SD. Oke. Waktu itu aku ikut klub bola. Oke. Yang anak-anak. Terus ini kalau di Jepang itu Agustus itu libur panjang. Oke. Jadi biasanya kita tim bola aku itu menginap di kampung, di desa. Oke. Jadi di dalam gunung. Oke. Terus yang kumpul-kumpul dengan timnya. Ini kayak main turnamen gitu. Oke. Jadi kita juga ikut. Jadi kita salah satu bangunan kita menginap. Di situ benar-benar yang di dalamnya hutan banget. Ampun lah. Terus yang kita udah jam 10, yang teman ya masih anak SD ya. Jadi kita udah yuk kita cari hantu yuk gitu. Berarti Kenta pada saat SD sudah mengetahui soal hantu dong ya? Iyalah pasti ada film-filmnya juga kan. Oke. Terus yang kita juga nggak tahu ini ya masih SD lah. Oke. Aku takut, tapi kalau semuanya ikut. Oke. Kalau aku tinggal sendiri itu malah takut juga gitu kan. Jadi ya ikutlah gitu. Jadi aku juga ikut. Terus kita keliling-keliling, terus nggak ketemu. Ya udahlah, yang kita balik kan. Balik. Terus salah satu orang bilang, ini apa? Ada bukitnya di depan kita nih, ada bukit. Terus yang pakai baju putih, one piece yang putihnya one piece putih, terus yang locknya yang panjang segini. Terus ya ini topi apa namanya ya? Kayak topi Chaplin ya? Caping. Ya topinya tapi ininya besar banget. Oke. Lihat kita. Terus wah ada hantu gitu kan. Kita lari. Terus akhirnya kita balik ke ini kan tempat menginap kita. Terus emang ini kita ketemu ada hantu ya gitu. Terus udah tidur. Terus pagi kita bangun, terus kita ini kan ikut acara bola. Jadi pagi-pagi itu kita ya lali. Lali sama teman-teman. Terus naik bukit gitu kan. Di atas bukit yang kemarin aku lihat yang ceweknya. Akhirnya sampai di situ ada makam. Wah. Satu aja ada makam. Berarti bisa dikatakan itu gentayangan? Bisa jadi. Gentayangan? Bisa jadi. Ada satu lagi.
Ada satu lagi. Ini aku tidak tahu ya hantu atau tidak. Oke. Jadi ini kampung aku itu terkenal banget yang tentang horor, misteri. Oke. Jadi ada salah satu terowongan. Di situ waktu zaman perang masih pakai, tapi udah selesai perang bikin jalan baru udah gak pakai lagi. Oke. Terus yang di situ katanya ada hantu. Oke. Jadi kita ke sana kan. Terus ada terowongan juga gak terlalu panjang. Pokoknya yang kita parkir di depan terowongan, terus yang kita jalan kaki. Terus yang di sananya ada apa? Yang terowongan kan, jadi gelap, tapi di ujung-ujungnya ada lampu yang ini kita takut kan, jadi kita gak malam, ini perginya siang, jadi masih terang, jadi ujung-ujungnya buka kan, jadi terang dari mataharinya. Terus yang kita jalan kaki, wah ada apa, ternyata nggak ada apa-apa. Terus ujung-ujungnya sana, ya sampai di sana kan, terus tiba-tiba ada suara, kita sampai di sana, terus tiba-tiba ada ini ya, rumputnya yang panjang segini nih. Terus ada suara oh yang kayak iya. Terus orangnya keluar. Yang orang biasa yang kayak apa jenggotnya panjang, terus yang kayak ini apa ya? Pakai jubah. Iya jubah tapi pakai ini kayak dari kulit burung. Beruang gitu. Kayak orang zaman dulu lah. Iya. Terus yang kata orang bilang gitu. Kalian jangan ke sini. Ini ada buruan. Jadi kalian ini harus pulang sekarang. Bahaya gitu kan. Oh iya maaf ya Bapak. Terus yang kita pulang kan. Gak ada apa-apa ya. Terus kita udah naik mobil. Terus salah satu orang. Tapi aneh ya. Kok ada bapaknya dari mana? Terus ala bapak itu tol. Oke. Jadi ini bapaknya dari mana? Terus yang di situ tolnya. Terus ini terowongan kan? Ini di sini hutan tapi ada di sana itu ini tol juga gitu. Kenapa di situ gak pakai? Karena bikin tol jadi tutup jalannya. Ya kan? Jadi gak mungkin ada buruannya. Gak mungkin orang yang keluar dari situ. Jadi bisa jadi hantu juga ya. Bisa jadi orang, bisa jadi hantu. Tapi kemungkinan sih hantu sih Kenta. Oh ya? Tapi itu hanya ngasih pesan bahwa saya udah pulang, udah namanya kita masih anak-anak ya. Tapi anak-anak bukan anak, udah umur 20-an deh. Oh, 20-an. 21, 22 deh. Mungkin dia ngasih pesan bahwasanya bahaya mungkin kalau lu sampai ke sana mungkin juga ya. Nah di Kenta di Jepang itu ada yang suka kemasukan juga nggak sih Kenta? Ada, tapi ini namanya kitoshi. Apa itu? Jadi ini kalau di Jepang itu lebih ini, misalnya ada orang sejarah ada kan, orang misalnya Bapak Soekarno. Masukin, terus kita mau ngobrol sama Bapak Soekarno. Bisa kalau di Jepang. Namanya apa? Kitoshi. Berarti Jepang pun juga ada yang melakukan hal mediumisasi. Iya, jadi bisa masukin orang yang udah meninggal tapi pengen ngobrol gitu. Bisa masukin. Nah, metodenya apakah sama kalau di Indonesia kita baca-bacain, kita pakai dupa, kalau di Jepang iya baca-bacain juga. Pakai dupa juga? Iya, pakai lilin. Apa itu? Lilin. Oh, lilin, pakai lilin. Pakai lilin terus yang pakai kayu gini. Oh, tapi kita sempat pada saat Jepang sempat melakukan hal kayak gitu apa enggak? Oh, belum pernah. Belum pernah. Aku pernah lihat di TV doang. Soalnya ini juga aku nggak tahu di mana. Di mananya? Mungkin ini di salah satu kuil gitu-gitu ya. Aku nggak tahu deh. Berarti Jepang pun juga ada bahasanya ada tokoh spiritualnya ya, atau bisa dibilang dukun lah. Di saat Jepang pun juga ada ya. Jadi ini kalian tahu kan kuil Jepang itu tugasnya beda-beda masing-masing. Beda-bedanya dalam segi? Jadi kuil itu ada contoh ya, ada untuk cinta. Oh, pelet. Jadi ini kalau ada yang orang yang mau pacaran sama dia tapi
belum jadi. Oke. Ini bisa berdoa di kuil cinta. Oh. Kalau mau lulus kuliah ada kuil belajar. Oh. Di situ kuil untuk apa? Kuil untuk apa? Ini masing-masing beda-beda. Jadi ada juga yang kuil yang negatif. Untuk? Black magic. Oh, ada juga. Adalah. Oh, Jepang ada kan? Ada. Yang pakai paku. Oh. Yang pakai ini yang bentuk yang manusia, terus yang pakunya yang Iya, voodoo. Iya, jadi ini bentuknya kayak gini Iya, kan. voodoo. Jadi kalau misalnya yang pakunya kepala, Iya. bisa jadi yang masukin ini kirim ke kepala. Oke. Kalau jantung kirim Iya, jantung, kalau kaki. Oh, berarti Jepang pun juga ada Ada, ya? ada. Ada hal-hal yang namanya santet, Ada. guna. Bahkan soal kuil pun kalau di Indonesia juga ada tempat sembayang untuk keuangan, kemana sembayangnya, untuk ke ini kemana, berarti sama lah ya. Iya, aku pernah ini kalian tahu nggak yang ema? Ema itu apa? Ema itu biasanya ada di samping kuil, ada yang bentuk kayu kayak gini nih, segini. Jadi di sini orang-orangnya yang datang ke kuil, terus nulis cita-citanya. Oke. Jadi misalnya, ya ini kalau kuil cinta, saya pengen pacar sama dia. Semoga aku bisa pacar sama Oke. dia. Atau yang saya mau ini tanggal berapa saya ada ujian. Semoga aku bisa lulus. Oke. Gitu-gitu. Oke. Jadi ada salah satu kuil negatif. Aku pernah lihat takut banget. Yang semuanya mati. Gila. Gila benar. Takut deh. Kacau juga. Yang dia mati. Jadi ada sensornya ya. Jadi kita nggak bisa lihat. Tapi mungkin di situ tulisan nama orang terus mati. Wih, berarti kacau juga ya Jepang Iya, ya? bisa jadi. Ya benar-benar kesal banget lah orangnya. Oke, Kenta. Nah, kembali lagi Kenta. Tadi kita ngebahas soal Kenta pada saat Jepang ya. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Oke. Ke Indonesia. Jadi kan Kenta sudah lama, sudah berapa tahun Kenta? Udah 11 tahun. 11 tahun di Indonesia. Wih, lama banget ya. Udah lama banget. Lama banget. Nah, sepengalaman Kenta di Indonesia, Oke. pernah mengalami hal-hal magic gak? Hal-hal mistis yang dialami sama Kenta, entah pada saat Kenta syuting sama saya, ataupun di kehidupan Kenta, kesehariannya Kenta pernah mengalami hal-hal magic gak sih? Tempat tinggal Kenta, ataupun tempat syuting Kenta, atau di tempat lain gitu Kenta? Ada juga ya. Ini aku kemarin Hah? papa aku meninggal setahun lalu ya. Oke. Setahun lalu papa aku meninggal. Ini maaf ya, ini bukan di ini bukan di Indonesia ya. Ini papa aku meninggal. Tapi ini gara-gara Covid. Oke. Bapak aku gara-gara Covid. Tapi 2002 Dua-dua. Enggak, 2024 deh. Oke. Jadi ini kan kalau di Indonesia udah selesai Covid, Jepang juga sama, udah selesai Covid. Jadi bapaknya batuk-batuk, Oke. tapi nggak sampai mikir Covid. Jadi kalau ya cuma masuk angin biasa aja lah gitu, batuk-batuk aja. Terus nggak sembuh-sembuh, tidak sembuh, makin susah nafas. Oke. Akhirnya pergi ke ya udah, akhirnya pergi ke dokter kan. Kata dokter Covid. Jadi tapi udah telat. Jadi sampai udah paru-paru. Jadi apa namanya? Udah penyakitnya udah terlalu mendalam lah. Jadi harus borongin di sini masuk selang. Ya, oksigennya langsung dari sini gitu. Terus kata dokter udah mungkin tidak akan lama lagi lah. Iya, udah akan lama lagi, mungkin 1 minggu inilah gitu. Itu jadi wah berarti ini dong bapak meninggalnya akhir Desember atau awal Januari. Jadi tahun baru bapaknya meninggal gitu. Tapi akhirnya meninggalnya akhir Januari. Jadi dokternya bilang kira-kira 1 minggu, ternyata 1 minggu lebih, 1 bulan. Tapi ini kan bapaknya nggak meninggal. Jadi aku tinggal di Indonesia, jadi nggak bisa ketemu juga gitu kan. Terus bapaknya nggak meninggal, jadi udah nggak ada di dalam otak gitu. Tapi ini kemarin
Ya ini tiba-tiba aku lihat mimpi. Datengin mimpi. Ya, iya, lihat mimpi. Terus ini mimpinya aneh. Aneh? Dapat WA dari bapak. Dari bapak. Iya, terus Kenta kamu apa kabar gitu kan? Emang bukan apa kabar, kamu yang apa kabar, kamu yang ini lagi dirawat, lagi kantornya COVID. Jangan nanya ke aku deh, kamu deh gitu kan? Oke. Ya aku ini lihat mimpinya kayak gitu. Oke. Terus aku bangun kan? Terus ya aneh ya, mimpinya aneh gitu. Terus besok ketemu sama teman. Terus aku cerita mimpi ini kan. Kemarin aku lihat mimpi deh, bla bla bla. Terus tiba-tiba dapat WA dari mama. Bapaknya meninggal. Oh, berarti itu petanda ya Kenta ya? Iya, tapi mimpi ya bisa ketemu lah langsung. Masa? Iya. Sebetulnya itu yang disebut namanya deja vu, Kenta. Hal sesuatu yang dialami di mimpi mungkin bisa jadi kejadian pada saat besok atau esoknya. Nah, itu mungkin pengalaman Kenta ataupun sebenarnya di Indonesia pun juga Kenta pernah mengalami ketemu hantu nggak sih? Ngeliat hantu? Ada hantu, dia tuh hantu. Hantu atau tidak aku nggak tahu ya. Ini ada misteri. Iya. Ada aneh-aneh. Di mana? Di Bandung. Tapi maaf, ini nggak mau cerita deh. Oh, oke. Jadi aku takut. Soalnya ini aku ini aja intinya aja ya. Aku syuting ini horor. Oke. Habis syuting ketempelan. Agak bercanda gitu, agak bercanda dikit. Terus balik mobil langsung kayak lemes banget. Orang-orangnya pada makan tapi aku gak bisa makan. Oke. Terus mau syuting tempat kedua. Syuting kedua. Jadi syuting 2 episode. Aku gak bisa ikut syuting keduanya. Terus aku nunggu di mobil aja gitu kan. Oke. Nunggu di mobil terus orang-orang mereka itu pada syuting, tapi aku aja duduk di mobil. Terus aku duduk kan, nggak bisa ngapa-ngapain, main HP juga nggak bisa, lemas banget. Terus tiba-tiba orangnya lari, buka, ya ini, Kenta, kamu ganti baju deh. Ini kamu punya baju lain nggak? Punya baju putih. Ya langsung ganti aja. Oke. Ini kenapa? Karena ada paranormal, ada orang menjaganya bilang ada kaos hitam, pakai kaos hitam nggak? Ya ini suruh ganti deh. Tapi orang-orangnya ini, kalian tahu kan ini acara pokoknya itu nih, syuting itu semuanya ada baju yang sama. Bukan baju yang hitamnya nggak ada. Terus nggak ada baju hitam. Terus ada salah satu orangnya, Kenta bisa jadi hitam. Terus lari ke mobil, ternyata aku baju hitam, jadi suruh ganti. Langsung aku udah langsung. Berarti Kenta sempat mengalami ketempelan goib ya lah ya. Oh iya? Itu namanya ketempelan goib. Nah Kenta, jadi gini Kenta kan takut hantu ya. Definisi takut hantu itu takut yang seperti apa sih Kenta sebetulnya? Takut itu takut dalam tanda kutip bahasanya adalah, hantu itu mukanya jelek banget, itu yang membuat gue takut. Bisa jadi. Apakah, goib itu nggak kelihatan nih, cuma gue takut ya, lebih takut apa? Karena hantu itu sebenarnya nggak boleh ada di dunia nyata kan. Dunia nyata itu cuma manusia, pokoknya ini manusia, binatang, rumput. Ya gitu-gitu aja deh. Tapi hantu itu sebenarnya nggak boleh di dunia nyata kali. Ya. Nah, untuk melawan rasa takutnya Kenta itu gimana? Misalkan Kenta datang ke lokasi yang dianggap mistisnya kuat, untuk Kenta melawan rasa takutnya Kenta hantam melakukan apa sih biasanya? Ngilangin mindset bahwasannya di sini nggak ada hantu lah. Nggak mau, iya emang gitu ya, nggak mau lihat, nggak mau mikir gitu. Oh, berarti mindsetnya itu dihapus yang soal ketakutan bahwasanya
oh tempatnya emang nggak ada hantunya kok. Iya. Padahal emang ada hantunya gitu ya Kenta ya. Oke. Jadi emang teman-teman semua, jadi emang apa ya, pengalamannya Kenta di Jepang ataupun Indonesia juga ada hubungannya. Walaupun Kenta asli Jepang pernah mengalami hal-hal mistis ya. Iya. Oke. Nah Kenta, satu, aku mau tanya ke Kenta. Apa? Bisa kan Kenta ketemu makhluk goib? Satu pertanyaan, apa yang mau disampaikan ke Kenta sampaikan ke makhluk goib yang mau ditanyakan di sini? Emang ada? Ya. Jadi ada sosok. Ya hari ini apa bulannya juga bulat ya? Ya. Ada sosok wanita kuntilanak sempat datang ke sini. Apa yang ingin Kenta tanyakan ke sosok ini? Dia kenapa ada di sini? Oke. Terus ada alasannya nggak yang kenapa kamu pergi ke surga, dunia lain, pokoknya ya masih ada di sini, itu karena apa? Jadi gini Kenta sempat menanyakan kenapa dia ada di sini ya. Dia bilang emang sosok wanita ini emang sudah lama ada di sini Kenta. Sebelum adanya bangunan-bangunan sini dia kasih tahu saya tempat ini dulunya ya bukan hutan ya, kebun. Kebun yang sangat lebat dan dia emang menempati sudah lama sekali sebelum adanya bangunan ini. Sebelum jadi taman lah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa Kenta? Ya, ini kenapa kamu masih ada di dunia nyata? Oh, dia bilang bukan dia kenapa masih di dunia nyata. Dia mengatakan bahwa kita itu hidup berdampingan, manusia dan alam goib. Jadi kamu pun ada di sini ya, saya pun juga ada. Mau sampai kapannya itu ya kembali lagi ke masing-masing kita lah bahasanya. Alamnya dia, alamnya kita. Kita mungkin nanti meninggalnya kapan, dia pun kita nggak tahu kapan diangkat. Tapi emang ini kalau kita itu manusia itu ada rahil, ada meninggal juga ada kan? Ada. Kalau hantu juga ada? Hantu itu kok sepengetahuan saya itu ada Kenta. Ada waktunya, makanya ada yang memusnahkan hantu ya ada dimusnahkan. Itu kalau kita itu umurnya kan? Masalah umurnya. Oke. Terus kalau hantu itu meninggal ya, pokoknya hantu hilang. Oke. Itu gara-gara umur atau apa? Jadi gini, Kenta. Sosok makhluk goib itu sama kehidupan sama kayak kita. Punya anak, punya istri, punya suami, dan kehidupannya sama dia punya kehidupan yang lain kayak. Jadi ada kota juga ada? Ada kotanya juga, ada tempat tinggalnya pun juga ada gitu kan. Nah, untuk meninggalnya itu saya nggak tahu ya kenapa ya, tapi kalau dibilang dia akan dimusnah atau hilang itu pasti. Cuma kita nggak tahu penyebabnya itu apa gitu. Nah, dan juga emang apa ya, makhluk goib itu ya kembali lagi hidupnya berdampingan sama kita, makanya kita di mana aja pasti ada dia. Ada dia. Nah, Kenta bisa membedakan gak sih antara ini magic atau logic? Kalau magic itu gak bisa jelasin ya. Logic itu gak bisa jelasin. Misal salah satunya scientist itu logic. Science. Logic. Nah, kalau Kenta melihat sosok yang sama 3 malam yang sama, misalnya Kenta malam ini melihat si A, besoknya melihat si A juga, besoknya melihat si A juga, itu logic atau magic? Setengah logic, setengah magic. Kenapa Kenta bisa menyatakan bahwa setengah logic, setengah magic? Kalau contoh ya, saya beli sepatu Salmon, pengen punya sepatu Salmon, pasti lihat lebih banyak sepatu Salmonnya, karena otak aku udah ada sepatu Salmonnya. Paham nggak ya kan? Berarti jadi, itu lebih hubungannya ke logik lah ya, karena kita mengingat sesuatu yang hal kita lihat di awal. Pasti ini kalau misalnya ini saya pengen beli mobil merah.
pasti ini pulang dari sini pasti lihat banyak yang mobil merahnya. Oke, berarti bisa jadi. Berarti itu akhirnya logical yang tertanam di mindset. Iya, mindset. Tapi ini kalau ulang lagi itu bisa jadi magic kebetulan juga kan. Nggak bisa jelasin gitu. Oke. Kalau mimpi yang menjadikan kenyataan, magic atau logic? Salah dua-duanya. Tidak dua-duanya. Itu salah paham aja. Oh, salah paham aja. Jadi kalau mimpi kenyataan itu berarti salah paham aja lah ya. Salah paham aja. Jadi semoga. Jadi sebelum kita closing, kita cek dulu nih. Sebenarnya kita lagi di taman, lokasinya di taman di wilayah Jaksel, tapi kita nggak mau nyebutin namanya. Saya sedikit melihat nggak terlalu banyak lah ya, banyak sekali sosok-sosok yang ada di sini, Kenta. Jadi Kenta pun sama nggak sih apa yang saya rasakan dengan kedatangan makhluk gaib ini? Rasakan nggak sih, Kenta? Panas di sini ya. Panas, padahal ini terbuka kita ya. Terbuka ya. Biasanya ya gak ada anginnya, panas banget ya. Oke. Jadi emang panasnya itu kemungkinannya emang karena kebanyakan. Kita lagi tontonin banyak. Oh iya? Lagi tontonin lagi banyak makhluk yang ada di sini kita. Itu yang membuat suasana menjadi panas, pengap. Itu yang faktor utamanya hal kayak gitu. Makanya saya lihat kok banyak sekali makhluk yang datang ke kita. Nah, Kenta, thank you banget udah mau bincang-bincang malam ini. Aduh. Jangan bawa-bawa ke rumah ya. Aman-aman, Kenta. Thank you banget, Kenta. Thank you. Pokoknya sukses selalu. Kenta juga sukses selalu. Ya, amin. Happy selalu. Semoga yang diinginkan Kenta kedepannya cepat tercapai semuanya. Amin, amin. Punya mobil, punya tempat tinggal, punya istri. Amin. Ya gitu ya. Pokoknya ya hal-hal yang baik akan datang ke kehidupan Kenta. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke. Jadi malam ini kita udah ngulik soal ceritanya Kenta, pengalamannya Kenta, pengalaman hal mistisnya Kenta di Jepang maupun di Indonesia. Bahkan yang dibilang logic atau magic pun juga Kenta sudah menjelaskan, sudah bisa membedakan ini logic atau magic. Nah, ya teman-teman semua, dan seperti biasa, semua hal yang ada di tayangan ini atau hal sesuatu yang kita bahas, kita kembalikan ke kalian. Percaya atau tidaknya, kembali ke kalian. Saya Dan Ananda, sampai bertemu lagi di Ruang Janggal.